Ketemu lagi, kita akan membahas gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Gambarnya seperti di bawah. Gelombang transversal membentuk satu puncak satu lembah sebagai satu panjang gelombang. Kita mulai sebagai titik O, kemudian titik lain kita pakai sebagai titik yang berjarak X dari O, maka kita lihat gelombang di titik, misalnya titik P. Gelombangnya seperti itu dihasilkan. Nah, dalam persamaan titik itu berjarak X dari O ke P, maka kalau persamaan di titik O, YO sama dengan asin 2pi T per T, maka YP adalah asin 2pi T per T min 2pi X per lambda. Dan kita dapatkan persamaan simpangan di titik P. Kemudian kalau kita turunkan simpangan terhadap waktunya, maka kita dapat persamaan kecepatan, dan kita turunkan lagi persamaannya, kita dapatkan persamaan percepatan. Bagaimana dengan nilai pi? Untuk pi di luar fungsi sinus dan kosinus maupun tangen, pi nya adalah 3,14, tetapi kalau pi di dalam fungsi sinus, kosinus, dan tangen, maka pi nya dalam derajat 180 derajat. Gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang datang dan gelombang pantul. Kita lihat yang biru ke kanan itu gelombang datang, yang hijau itu gelombang pantul, maka simpangan yang dilihat adalah yang merah. Itu hasil perpaduan, dan bentuk gambarnya atau bentuk gelombangnya adalah yang abu-abu. Kita bisa lihat persamaannya adalah yang merah itu gelombang datang dari kiri ke kanan asumsinya, maka yang kuning atau orange itu gelombang pantul. Untuk gelombang datang, titik P dihitung dari ujung pemantulan, maka jarak P diukur dari O sampai P, persamaannya adalah L dikurangi X, karena X nya itu dihitung dari ujung pemantulan. Untuk gelombang mantul, bergeraknya dari O sampai ujung pemantulan, balik lagi ke titik P berjarak X, maka jaraknya bukan L min X tetapi L plus X. Ada dua jenis gelombang stasioner, yang satu ujung bebas, yang satu ujung terikat. Untuk ujung bebas, antara gelombang datang dan gelombang pantul sefase. Untuk ujung terikat, antara gelombang datang dan gelombang pantul berbeda fase setengah atau 180 derajat. Yang pertama, pengertian fase dan beda fase. Ini amplitudo simpangan. Gelombang stasioner simpangannya berubah-ubah. Ini panjang gelombang menghasilkan berapa jumlah panjang gelombang dalam waktu atau jarak tertentu. Ini fase, fasenya kalau dua gelombang sama berarti fasenya 0, yang ini fasenya kira-kira 180 derajat, satu ke atas satu ke bawah. Nah, ini berbeda fase 180 derajat. Ujung bebas dan ujung terikat yang gambar kiri atas, ujung bebas yang gambar kiri bawah, ujung terikat. Maka bisa kita lihat antara gelombang datang dan pantul, ujung bebas sama pantulnya, ujung terikat terbalik 180 derajat gelombang pantulnya. Kita bisa lihat dari gambar sebelah kanan.
Contohnya ujung bebas setelah mantul balik lagi seperti gelombang datang. Gimana kalau gelombangnya dengan ujung terikat? Persamaan gelombang ujung bebas, dua gelombang dengan fase sama. Gelombang dari kiri ke kanan, YO adalah A-sin 2pi T per T. Titik P mengalami gelombang datang. Persamaan dihitung dari ujung pemantulan dengan waktu T dari O sampai P. TP sama dengan T dikurangi L min X per V. Sehingga persamaan untuk gelombang datang saat itu YP sama dengan A-sin 2pi dalam kurung T per T min L min X per lambda. Mana dengan gelombang pantul, T dari P itu adalah TO dikurangi L plus X per V. Maka persamaannya menjadi YP sama dengan A-sin 2pi T per T min L plus X per lambda. Hasil superposisi kedua gelombang, maka persamaannya kita bisa lihat persamaannya adalah sin alfa plus sin beta. Persamaannya sama dengan 2 sin setengah alfa plus beta cos setengah alfa min beta. Maka persamaannya didapatkan sebagai berikut. Silakan diteruskan menghitung dengan saling menghilangkan nilai-nilai dalam persamaan sin alfa plus sin beta, sehingga gelombang stasioner ujung bebas YP adalah 2A cos 2pi X per lambda sin 2pi T per T min L per lambda. Letak simbol dan perut ujung bebas. Di ujung bebas pertama kali di ujungnya terdapat perut. Kemudian setelah perut terjadi simbol, kemudian setelah simbol terjadi perut berikutnya. Perut di ujung bebas itu perut pertama. Simbol paling dekat dengan ujung bebas itu simbol pertama. Kita lihat simbolnya, jarak simbol dari ujung bebas itu 1/4 lambda. Maka untuk simbol pertama bisa dituliskan deret X sama dengan 2n+1 dalam kurung lambda per 4, lipatan dari lambda. Kita bisa lihat dari ujung pemantulan ke S1 1/4 lambda, ke S2 3/4 lambda, ke S3 5/4 lambda. Letak perut dari ujung pemantulan, perut pertama E nya 0, ini perut pertama. Kemudian perut kedua jaraknya setengah lambda. Maka kita bisa bikin deret perut pertama dengan 0, perut kedua E nya 1, 2 atau setengah lambda. Ini ujung tetap. Bisa kita lihat gelombang datang dan gelombang pantul berbeda 180 derajat. Dan gelombang datang sama seperti gelombang ujung bebas, YP A-sin 2pi T per T min L min X per lambda. Untuk gelombang pantul karena berbeda fase setengah, maka YP2 adalah minus A-sin 2pi T per T min L plus X per lambda, dan nilainya bisa kita misalkan sin alfa minus sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa min beta cos setengah alfa plus beta. Silakan dihitung, didapatkan hasilnya bersamaan YP adalah
2A sin 2pi X per lambda cos 2pi T per T min L per lambda. Hati-hati menggunakan pi-nya. Dan letak simbol dan root ujung terikat. Simbol di ujung terikat disebutkan simbol ke-1. Simbol berikutnya adalah simbol kedua. Maka kita bisa menghitung dari letak simbol X ke 0 2n kali lambda per 4. Untuk perut dihitung dari ujung pemandulan adalah 1/4 panjang gelombang. Maka kita bisa buat deret X ke n plus 1 sama dengan 2n plus 1 kali lambda per 4. Perut pertama terjadi 1/4 lambda, n nya 0. Perut kedua dan seterusnya. Kecepatan gelombang transversal dalam tali. Percobaan metode digunakan untuk menyelidiki cepat rambat gelombang transversal dalam dawai. Kita bisa lihat ada tali, kedua ujungnya diikat, ujung yang satu diberi beban tertentu, kemudian ujung yang lain diberikan sumber. Persamaannya untuk cepat rambat gelombang dalam tali, V sama dengan akar F per nu. F itu adalah gaya tarikan diambilkan dari massa kali gravitasi. Gambarnya gravitasi yang menarik tali menggunakan beban. Kemudian mu itu massa tali persatuan panjang. Massa tali berbeda dengan massa beban yang dipakai buat tarik. Jadi M nya kalau dimasukkan dua-duanya ada, satu massa tali, satu massa beban.